Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga subuh hari ini kita bersyukur berada dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah makan sahur yang mugi-mugi menjadi makanan yang penuh berkah bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa pada hari pertama ini dan diberikan pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah yang ada dalam ibadah puasa dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subuh hari ini kita lihat lagi ayat saking Al-Qur'an, saking surat Al-Baqarah ayat 45. Perintah untuk sabar dan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian dengan bersabar dan minta tolonglah kalian dengan melakukan salat, dan perkara ini sangat berat untuk dijalankan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Setelah kemarin kita pelajari surat Al-Baqarah ayat 78 tentang kita diperintahkan untuk memahami Al-Quran, jangan seperti Bani Israel di mana mereka memiliki kitab Taurat namun enggan untuk dipahami, cuma baca tok namun tidak mau memahami makna-makna kandungan yang ada di dalamnya. Kali ini ayat ini barangkali kita lewati dalam Al-Quran namun juga kita belum memahami artinya. Para ulama itu katakan Allah dalam ayat ini memerintahkan supaya bisa dimudahkan dalam urusan dunia kita, maka minta tolonglah pada Allah dengan sholat dan sabar. Minta tolonglah pada Allah dengan sholat dan sabar. Kita punya kesulitan apapun, kesulitan dalam hal keuangan, berat dalam menghadapi utang, atau punya penyakit-penyakit yang memberatkan, atau dalam masalah-masalah yang lainnya. Di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwasanya untuk mendapatkan solusi urusan dunia dan akhirat itu dimudahkan, maka minta tolonglah pada Allah dengan mengerjakan sholat dan sabar. Yang pertama di sini kita pahami bahwasanya minta tolong untuk urusan-urusan seperti ini hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak pada yang lainnya. Tawakal kita, isti'anah kita, yaitu minta tolongnya, doa kita juga hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan solusi untuk itu semuanya. Kita tidak mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk pun mereka itu semua butuh pada Allah. Mereka diciptakan oleh Allah, mereka juga diberi rizki juga oleh Allah, diberikan penghidupan juga oleh Allah. Oleh karena itu minta tolongnya tidak kepada makhluk, tidak kepada orang soleh yang sudah mati, tidak kepada para wali Allah yang sudah mati, namun minta tolongnya itu adalah datang langsung ke masjid, atau kita dalam sholat malam kita minta tolong di dalam doa-doa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ketika kita minta tolong kepadanya, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan
tangan kita itu dalam keadaan hampa. Yang kedua, di sini diperintahkan untuk sabar. Dan Imam Ibnu Katsir di sini mengatakan, yang dimaksud sabar dan sholat, sabar yang dimaksudkan sini adalah menjalankan puasa. Beliau katakan fa amma sabru fakil innahu siyam nasu alaihi Mujahid. Imam Mujahid itu mengatakan bahwasanya sabar dalam ayat ini yang dimaksudkan sini adalah puasa. Karena memang orang yang jalani puasa dia itu menjalankan bentuk-bentuk sabar. Apa yang dikatakan oleh Imam Mujahid tadi menunjukkan bahwasanya orang yang menjalankan puasa itu melatih dirinya untuk sabar. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir lagi di sini, al-muradu bis-sabri al-kaffu anil ma'asi. Kita itu disebut sabar kalau kita menahan diri dari maksiat. Kenapa menahan diri dari maksiat? Karena asalnya manusia hawa nafsunya itu dorong dia terus untuk melakukan hal-hal yang jelek. Amaratun bisu. Yang namanya diri, jiwa, hawa nafsu kita itu selalu mendorong kita untuk berbuat maksiat. Hawa nafsu itu dorong kita untuk berfoya-foya dengan harta. Hawa nafsu itu mendorong kita untuk memanfaatkan kemaluan kita di tempat yang tidak benar. Hawa nafsu kita itu mendorong waktu-waktu kita habis sia-sia, semalam suntuk hanya dengan berjudi, hanya dengan minum minuman keras dan seterusnya. Maka di sini juga yang dimaksud sabar, sabar dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu sabar untuk menahan maksiat, maka Allah akan segera memberikan kepadanya itu pertolongan. Maka pertolongan Allah itu datang dengan sabar. Yang dimaksudkan dengan sabar sini jauhi maksiat. Walaupun memang sabar itu ada 3 macam. Yang pertama sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian-ujian atau musibah. Kita jaga sholat terus, itu sabar dalam ketaatan. Kita tidak minum minuman keras, kita tidak selingkuh, kita tidak berbuat syirik pada Allah, itu namanya sabar dalam menjauhi maksiat. Kita berusaha untuk tidak ngomel, tidak komentar, tidak banyak ngomong ketika sakit, ketika dapat ujian besar. Ini namanya sabar dalam menghadapi cobaan, musibah atau ujian. Dituntut sabar itu dalam 3 hal tadi. Dalam surat Az-Zumar Allah katakan pahala bagi tiang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu pahalanya tak terhingga. Sesungguhnya orang yang sabar itu pahalanya tak terhingga. Kemudian kita juga disuruh meminta tolong dengan sholat. Jadi punya masalah apapun, solusinya itu bukan kita mengadu pada yang lainnya. Datang ke masjid, laksanakan sholat. Ibu-ibu bisa melakukannya di rumah. Namun kalau kita punya kesempatan melakukannya di masjid, datang ke masjid, melakukan sholat berjamaah, ada waktu untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala antara azan atau iqamah, antara azan dan iqamah, atau bar sholat 5 waktu, maka minta segala hajat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu akan didengar. Ini namanya meminta tolong lewat sholat. Dan di sini dikatakan hal ini untuk jaga istiqomah itu sangat-sangat berat, kecuali orang yang sholatnya itu khusyuk. Maka sholat yang berpengaruh itu sholat yang khusyuk, pikirannya niku konsen, menghayati isi sholatnya. Kalau sholatnya itu konsen, maka sholatnya itu akan membuahkan hasil. Hasilnya Allah akan memberikan pertolongan. Dia juga akan tercegah dari perbuatan kejilan, mungkar, karena sholatnya itu benar. Maka berusaha jalankan sholat itu dengan baik, tidak kesusu, tidak terburu-buru, tidak kejar waktu, tidak kejar karena ingin urusan-urusan dunia yang lainnya. Orang itu sholat mesti khusyuk, apalagi harus ada dalam sholatnya itu tumakninah. Nah kemudian Ali radhiyallahu anhu itu mengatakan, saking khusyuknya Rasulullah SAW, Ali itu mengatakan, laqad ra'aituna lailata badrin wa ma fina illa naimun. Aku pernah melihat Rasulullah SAW ketika perang Badar. Beliau itu terus terbangun, yang lainnya sudah terlelap tidur. Maka ghair Rasulullah SAW yusolli wa yad'u hatta asbaha. Rasulullah SAW itu tidak tidur,
Dan ketika itu beliau terus berada dalam sholat. Saking khusyuknya, beliau berada dalam sholat sampai datang waktu subuh. Maka di sini dituntut sholat yang khusyuk, dituntut sholat yang baik, bukan hanya sekedar sholat. Jadi kesimpulannya, saking ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah, yang pertama kita diperintahkan minta tolong pada Allah. Kemudian yang kedua, kalau punya masalah mesti sabar, tidak banyak komentar, tidak banyak ngomel, apalagi sampai menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, minta tolong kalau punya masalah-masalah kembali untuk mengerjakan sholat. Bagi yang belum sadar sholat, mudah-mudahan diberi taufik dan hidayah untuk terus bisa menjaga sholat. Bagi yang belum sadar ke masjid, mudah-mudahan diberi taufik dan hidayah oleh Allah supaya sadar ke masjid, sehingga urusan-urusannya itu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita dituntut untuk bisa selesai dari masalah tadi, sholatnya wajib khusyuk, sholatnya mesti khusyuk, biar membuahkan hasil. Allah akan segera memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Niku mawon untuk pembahasan ayat surat Al-Baqarah ayat 45. Mugi-mugi kita mendapatkan manfaat dan Allah terus memberikan kita taufik dalam kebaikan. Kita juga dimudahkan untuk sabar, kita juga dimudahkan untuk sholat, dan dalam menjalankan ibadah dalam bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Nggih niku mawon kita cukupkan, kita tutup kajian subuh kita ini. Kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.